Presiden Joko Widodo menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait dengan syarat calon kepala daerah. Presiden Jokowi dalam keterangan persnya dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu. Jokowi menyebut hal tersebut merupakan proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Sebelumnya, Selasa 20 Agustus, Mahkamah Konstitusi memutuskan dua putusan krusial yang terkait dengan tahapan pencalonan kepala daerah. Putusan tersebut mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Sedangkan putusan yang menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik. Sementara itu, Badan Legislasi DPR RI mengakomodasi sebagian putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukannya hanya bagi partai non-parlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD. Hal itu diatur dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pasal 40 Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Tim Redaksi Fajar TV. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV. HUT RI ke-79 memacu PLN untuk terus berjuang menyediakan listrik yang andal bagi masyarakat Kabupaten Banggai melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG yang berada di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk kelanjutan proyek PLTN Kilo ini, jadi mungkin Bapak Ibu tahu bahwa PLTN Kilo ini menyelesaikannya luar biasa, penuh dengan lipat. Ya tadi kembali kalau ikhlas, Luwuk ini sangat memerlukan listrik dari PLN, terutama untuk kemakmuran, kemajuan masyarakat Luwuk. Jadi sudah ketemu Pak Gubernur, Pak Wakil Bupati, sangat mengharapkan kehadiran PLTN Kilo ini. Pembangkit yang memiliki kapasitas 40 MW ini akan meningkatkan keandalan dan daya mampu kelistrikan sistem Luwuk Toili. Selain itu, beroperasinya pembangkit ini nantinya akan mereduksi penggunaan BBM untuk operasional PLTD, sehingga PLN dapat menghemat biaya pokok produksi hingga mencapai 20 miliar per bulan. Adanya PLTMG Luwuk ini juga akan membantu mengurangi emisi CO2 sebesar 105.000 ton per tahun sebagai salah satu bentuk upaya transisi energi yang tengah dijalankan PLN. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tenggara UPP Sultra menyerahkan 5 unit hand rotary traktor kepada kelompok tani Mekongga di Kabupaten Kolaka. Penyerahan tersebut merupakan komitmen PLN UIP Sulawesi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada setiap kegiatan usahanya. Dengan adanya bantuan ini, petani tidak perlu menyewa sehingga pengolahan sawah lebih efisien dan efektif dalam peningkatan usaha dan pendapatan para petani.